Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang sistematika mini riset. Yang pertama, nanti akan dibahas tentang abstrak, lalu pendahuluan, tinjauan pustaka, hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Baik, kita mulai dari pengenalan dulu nih. Mini riset itu sebenarnya apa sih? Mini riset adalah sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Ya, jadi teman-teman wajib membuat mini riset ini sebagai dasar latihan penelitian sebelum teman-teman nanti menyusun skripsi yang sesungguhnya. Kita bahas selanjutnya tentang abstrak. Ya, abstrak itu apa sih? Abstrak itu ditulis dalam dua bahasa, ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jangan lupa penulisan bahasa asing atau bahasa Inggris ditulis dengan huruf miring. Ya, abstrak itu berisi tujuan penelitian, data atau objek penelitian, metode penelitian, hasil atau simpulan dari penelitian. Ditulis dalam paragraf yang bersambung, tidak dalam bentuk poin-poin ya. Jadi abstrak itu berisi ringkasan apa saja yang ada di dalam penelitian supaya orang atau pembaca bisa memahami isi dari penelitian tersebut tanpa harus membuka keseluruhan penelitiannya seperti itu. Selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan, apa yang harus kita bahas? Teman-teman sudah belajar dalam proposal penelitian, pendahuluan itu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, lalu tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian di dalam proposal. Nah, pendahuluan di dalam mini riset kurang lebih juga sama. Isinya harus memaparkan tentang latar belakang masalah, terus motivasi atau fenomena dari penelitian tersebut, lalu hubungan antar variabel dan tujuan penelitian, ini termasuk research gap ya, termasuk research gap atau penelitian terdahulu, dan juga tujuan dari penelitian ini ditulis, begitu ya. Pendahuluan ditulis dalam bentuk paragraf, jadi tidak dalam bentuk subbab seperti yang ada di dalam proposal skripsi ya, tapi kalau mini riset hanya berbentuk paragraf saja. Jadi tidak perlu ada sub-sub judul seperti yang ada di dalam skripsi, hanya paragraf saja. Jadi memaparkan dengan paragrafnya mengalir, artinya harus paragraf pertama dengan paragraf kedua dan paragraf selanjutnya harus berkaitan, seperti itu ya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini dalam mini riset kurang lebih isinya itu mencerminkan dari bab 2 proposal kalian, di mana berisi tentang penjelasan grand theory dan atau middle theory yang digunakan. Ya, jadi ada grand theory atau middle theory yang Anda gunakan itu boleh langsung dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka dan dimasukkan dalam paragraf pertama. Jadi grand theory dulu, kalau ada middle teorinya baru dimasukin ke middle theory selanjutnya. Ya, selanjutnya setelah grand theory dan middle theory dipaparkan definisi dari masing-masing variabel penelitian. Ini tidak perlu lengkap atau banyak seperti yang ada di dalam proposal skripsi. Karena ini nanti akan berbentuk proceeding, ya, mini risetnya itu berbentuk proceeding, maka cukup definisi inti atau definisi ahli yang Anda pakai saja. Ya, jadi dari salah satu ahli atau satu atau dua ahli saja atau dari kesimpulan Anda berdasarkan referensi-referensi yang Anda baca juga diperbolehkan. Tapi jangan lupa cantumkan referensi yang Anda kutip gitu ya, yang Anda kutip.
Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini gambarnya sama persis dengan apa yang Anda buat di proposal skripsi. Jadi tinggal dibuat bagaimana kerangka berpikir itu supaya jelas hubungan antara variabel X, variabel Y, dan variabel Z jika ada. Gitu. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Ini berisi penjelasan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Jadi hipotesis itu kan adalah dugaan sementara. Anda menduga sementara misalnya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, maka Anda harus mencantumkan pembahasan secara teoritis dan secara logis bagaimana hubungan variabel X dengan variabel Y. Boleh dikutip dari penelitian terdahulu ataupun teori yang ada. Misal, dari grand teori ada hubungan antara variabel dengan variabel X dengan variabel Y, maka dipersilahkan untuk dijelaskan dalam hubungan antar variabel di dalam hipotesis ini ya. Kalau di proposal skripsi Anda, hipotesis di sini sama dengan pengembangan hipotesis yang ada di bab 2 ya. Selanjutnya ada operasional variabel, di mana operasional variabel adalah berisi tentang indikator atau rumus yang digunakan untuk mengukur variabel. Untuk teman-teman yang skripsinya berbentuk kuantitatif dan datanya sekunder, maka ini bentuknya pasti adalah rumus atau misalnya cara pengukuran. Misal kalau judulnya adalah manajemen pajak gitu, maka cara pengukurannya pakai effective tax ratio. Nah, sedangkan rumusnya effective tax ratio adalah beban pajak dibagi laba perusahaan, misalnya seperti itu ya. Jadi indikator atau rumusnya itu harus disampaikan. Nah, kalau teman-teman yang menggunakan data primer atau yang menggunakan kuesioner, maka teman-teman harus menyampaikan indikatornya. Misal indikator ketaatan wajib pajak adalah misalnya memiliki NPWP dan juga melaporkan SPT-nya setiap bulan, misalnya seperti itu. Ya, itu diperbolehkan. Dimasukkan jika memang penelitiannya menggunakan data primer ya. Tapi karena mini riset ini kita fokus ke data sekunder, maka selanjutnya Ibu akan bahas tentang data sekundernya. Ya, jadi metode penelitian yang akan kita gunakan adalah metode penelitian kuantitatif di dalam mini riset ini karena kita mini riset ini waktunya sangat terbatas. Jadi kalau untuk kualitatif atau kuantitatif menggunakan data primer, Ibu rasa waktunya kurang atau belum tidak cukup gitu ya. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ditulis dalam bentuk paragraf mengalir, jadi tidak dibuat numbering, tidak ada subjudul maupun poin-poin ya. Jadi harus dibuat berdasarkan paragraf. Metode penelitian memaparkan tentang desain penelitian yang digunakan, baik itu metode, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Ya. Apa aja sih metode itu? Metode karena kita fokusnya ke kuantitatif, maka Ibu jelaskan yang kuantitatif ya. Sebenarnya ada kuantitatif, ada juga yang kualitatif. Kuantitatif itu adalah metode penelitian yang sumber datanya diambil melalui sampel yang bersifat matematis. Jadi biasanya identik dengan perhitungan gitu ya. Meskipun datanya primer, nanti kuesioner juga tetap ada perhitungannya gitu ya, karena kita menggunakan skala Likert atau skala pengukuran. Lalu jenis datanya, jenis data penelitian itu, mohon maaf, ini maksudnya jenis penelitian ya, bukan jenis data. Ya, jenis penelitiannya itu adalah ada yang model korelasi, ada yang model deskriptif, kausal komparatif, eksperimen, survei, dan inferensial. Di mana biasanya metode penelitian yang kita gunakan itu lebih banyak di korelasi, di mana kita mencari antara hubungan variabel X dengan variabel Y. Jadi teman-teman kalau misalnya penelitiannya nanti pada saat skripsi teman-teman mau pilih jenis penelitian yang lain, itu dipersilahkan ya, tidak ada ya batasan gitu. Tidak
tidak ada batasan teman-teman itu harus membuat penelitian jenisnya yang korelasi gitu, atau yang jenisnya deskriptif yang menjelaskan atau memaparkan hubungan dari variabel X dan variabel Y gitu ya. Jadi boleh dipilih. Lalu untuk selanjutnya adalah ada sumber data, sumber dan jenis data. Sumber dan jenis data ini ada dua sebenarnya, ada data primer dan data sekunder ya. Di sini harus disampaikan termasuk dengan populasi dan sampel penelitian yang teman-teman akan ambil. Sumber data teman-teman kan udah pasti sekunder karena kita menggunakan kuantitatif data sekunder ya untuk mini riset. Jadi data sekunder nanti teman-teman harus menjelaskan data sekundernya itu apa, ambilnya dari mana, mengambil data sekunder dari mana. Kalau misalnya laporan keuangan apakah ngambil dari bursa efek atau dari mana itu dijelaskan. Ya, dan sektor perusahaan yang diambil atau indeksnya itu boleh disampaikan juga. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada dua cara sebenarnya. Bisa dengan penelitian langsung, bisa juga dengan studi pustaka. Karena teman-teman ini menggunakan data sekunder, maka yang paling cocok adalah metodenya dokumentasi atau teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi, di mana teman-teman mengambil data laporan keuangan, lalu didokumentasikan dan juga mengolah data menggunakan data dari laporan keuangan. Sedangkan studi pustaka, teman-teman mengambil referensi dari jurnal atau penelitian terdahulu yang sebelumnya sudah pernah meneliti variabel yang sama. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini merupakan isian bagaimana teman-teman akan menguji data tersebut menggunakan EViews ya, karena ini kita datanya sekunder dan model datanya adalah data panel ya, maka teman-teman menggunakan teknik analisis datanya menggunakan statistik deskriptif ya. Lalu menggunakan uji pemilihan model, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, dan uji hipotesis. Ini akan dijelaskan dalam video terpisah karena kemungkinan akan lebih panjang pembahasannya gitu ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh bagaimana teman-teman menggunakan kriteria pemilihan sampel. Kriteria pemilihan sampel itu bisa dimulai dari populasi dulu. Jadi nomor satu itu jumlah populasinya berapa sih gitu. Jadi harus dimasukkan dulu. Nah, pertama misalnya contohnya adalah perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Berarti ini nggak pakai sektor, alias menguji keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, gitu ya. Kalau pakai sektor, teman-teman tinggal masukkan perusahaan industrial misalnya ya, perusahaan sektor industrial yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022 misalnya seperti itu, boleh ditambahkan. Lalu yang kedua, perusahaan yang konsisten melaporkan laporan keuangannya periode 2018 sampai dengan 2022. Artinya apabila teman-teman melihat di dalam Bursa Efek itu tidak ada laporan keuangannya, maka tidak perlu tidak perlu dijadikan sampel atau bisa dikatakan perusahaan tersebut melanggar kriteria. Jadi boleh diabaikan atau dikurangkan tidak menjadi sampel penelitian. Yang ketiga, perusahaan menggunakan mata uang rupiah. Kriteria ketiga ini digunakan supaya laporan keuangan yang digunakan itu datanya homogen atau datanya sama. Jadi jangan sampai misalnya ya perusahaan A menggunakan rupiah dan perusahaan B menggunakan US dollar misalnya gitu ya. Lalu pada saat perhitungan akhirnya perusahaan A dan perusahaan B memiliki data yang jauh berbeda. Yang satu misalnya karena dia rupiah jadi dia sampai dengan triliunan misalnya. Jadi digit angkanya itu sampai dengan 12 digit lebih.
Sedangkan kalau yang pakai US dollar itu hanya 9 digit karena cuma sampai jutaan dolar misalnya. Nah, itu akan mengganggu nanti hasil atau pengujian pada saat teman-teman melakukan pengujian di Evius ya, atau membuat datanya menjadi punya rentang yang cukup jauh, yang 1 juta, yang 1 triliun itu kan lumayan jauh, dan itu kemungkinan besar akan mengganggu nanti pada saat teman-teman melakukan olah data atau pada saat pengujian normalitas data begitu ya, karena datanya tidak sama atau pengelompokannya jauh berbeda. Kecuali teman-teman punya pertimbangan lain terhadap kriteria lain, itu juga diperbolehkan. Misal kalau misalnya ternyata rumusnya rasio gitu kan. Misalnya contoh tadi seperti yang gampang deh mungkin current ratio gitu ya. Kalau menggunakan rumus current ratio itu kan aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, aset lancar dibagi hutang lancar itu tidak mempengaruhi mau dia triliunan, mau dia jutaan dolar, itu tidak masalah karena hasil akhirnya tetap akan hasil pembagian antara aset lancar dengan hutang lancar gitu ya. Jadi kalau rasio kriteria ketiga ini sebenarnya tidak mempengaruhi kecuali teman-teman menggunakan angka utuh tadi ya. Kalau yang satu total, misalnya teman-teman mau cari total aset ya, variabelnya total aset. Nah, itu kalau total aset yang satu menggunakan rupiah, maka angkanya akan menjadi triliunan atau 12 digit tadi. Nah, kalau teman-teman yang menggunakan perusahaan yang menggunakan dolar, mungkin angkanya jutaan, baru ada 6 digit atau 7 digit. Nah, digit yang sangat berbeda ini itulah yang akan mengganggu datanya nanti gitu. Ya, jadi usahakan digeneralisir datanya supaya sama gitu. Jadi kalau misalnya digitnya puluhan juta ya semuanya puluhan juta, digitnya semuanya triliunan ya kalau bisa semuanya triliunan kayak gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan ke hasil penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitian dan pembahasan apa aja sih yang harus disampaikan? Yang harus disampaikan pertama hasil dari pemilihan sampel penelitian. Jadi harus disampaikan. Hasilnya apa sih? Ada berapa perusahaan dari populasi itu? Jadi ada berapa perusahaan yang memenuhi kriteria dan akhirnya menjadi sampel penelitian. Lalu yang kedua, tabel dan gambar hasil pengolahan data FVIUS-nya beserta penjelasan hasil. Jadi tadi yang dari teknik analisis data dari mulai uji statistik deskriptif sampai dengan uji hipotesis itu harus disampaikan. Ya. Yang terakhir adalah pembahasan hasil penelitian. Di sini kita harus sebagai peneliti kita harus menegaskan diterima atau ditolaknya dari hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian kan tadi awalnya misalnya diduga X berpengaruh terhadap Y. Nah, di pembahasan hasil penelitian, kita harus sampaikan hasil dari penelitian kita bagaimana. Apakah hipotesis kita diterima, memang ada pengaruh antara X dengan Y, atau tidak ada pengaruh. Nah, sama-sama dijelaskan. Jika ada pengaruh, Anda menjelaskan. Jika tidak ada pengaruhnya juga dijelaskan. Gimana cara menjelaskannya? Cari referensi jurnal terdahulu yang memiliki hasil penelitian yang sama dengan Anda. Artinya kalau ada hasil penelitian yang berpengaruh, Anda cari hasil penelitian terdahulu juga yang hasilnya berpengaruh untuk menambah referensi pada saat Anda membahas hasil penelitian Anda. Ya. Lalu kalau hasilnya nggak berpengaruh, maka pembahasan hasil penelitian Anda carilah jurnal-jurnal terdahulu atau hasil penelitian terdahulu yang sama-sama hasilnya tidak berpengaruh, supaya logika berpikirnya Anda bisa membahas tentang hasil penelitian Anda gitu ya. Selanjutnya ada kesimpulan ya. Kesimpulan ini merupakan ringkasan hasil penelitian, apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh. Jadi langsung straight to the point, tidak membahas FVIUS-nya lagi, hasil FVIUS-nya lagi itu sudah tidak dibahas. Jadi hanya memberikan kesimpulan variabel mana saja yang berpengaruh dan variabel mana saja yang tidak berpengaruh.
Setelah itu ada keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini harus disampaikan apa yang membatasi Anda tidak bisa melakukan penelitian. Misal, oh saya kurangnya waktu misalnya ya, hanya diberi waktu 3 minggu untuk menyelesaikan mini riset. Maka dari itu saya tidak bisa melakukan penelitian secara lebih luas misalnya begitu. Jadi disampaikan keterbatasan penelitian Anda apa saja. Lalu terakhir adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi Anda harus memberikan saran nih atas keterbatasan yang Anda punya. Anda sarankan ke peneliti selanjutnya itu apa aja sih baiknya, ataukah penelitian itu baiknya dilakukan berapa lama, atau ada sektor lain yang rasa-rasanya masih perlu diteliti, atau mungkin ada usulan tentang variabel lain yang harus diteliti, itu disampaikan. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Ya, daftar pustaka ini yang digunakan adalah APA Style. APA Style sendiri adalah model penulisan, rujukan dan kutipan dalam penulisan ilmiah yang dikembangkan oleh American Psychological Association. Ya, di sini ada contohnya penulisan menggunakan APA Style dalam bentuk jurnal. Ya, jadi ini jurnal ya. Kalau referensinya jurnal, maka penulisannya seperti ini. Nama penulis, ya, nama peneliti, nama pertama, kedua, dan ketiga. Kalau cuma ada nama pertama berarti tidak pakai dan. Kalau hanya 2 berarti dan-nya di tengah. Dan kalau lebih dari 3 maka menggunakan DKK atau ETC. Dia menggunakan DKK atau et al. Kalau penulisnya orang asing menggunakan et al. Kalau misalnya penulisnya bukan orang asing atau orang Indonesia menggunakan DKK. Ya. Lalu tahun penelitiannya di dalam kurung. Setelah itu judul penelitian, setelah itu nama jurnal, setelah itu volume jurnalnya, dan setelah itu adalah halaman jurnalnya. Ya, Ibu